pembelajaran pada hari ini. Silakan semuanya dicek lagi bagian samping, kiri, kanannya, belakang, apakah sudah bersih. Nah, jika sudah bersih, Bapak cek hadirannya terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semuanya? Apakah semuanya sehat? Ya, baiklah. Kalau begitu, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai getaran harmonis sederhana, ya, biasa disingkat dengan GHS. Nah, semuanya pasti sudah pernah mendengar apa itu getaran, ya kan? Di SMP Anda semuanya sudah belajar mengenai getaran. Nah, apa yang maksud dengan getaran? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Nah, benar sekali. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik dari satu benda. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa contoh getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Ya, ada lagi? Ya, tepat sekali ya apa yang dikatakan temannya. Nah, contoh getaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitunya yang pertama ada ayunan, yang kedua ada pada pegas, ya. Nah, jadi di sini apa yang menyebabkan benda tersebut bergetar? Ada yang bisa memberi alasan? Nah, jadi Anda semuanya, penyebab benda itu bergetar adalah itu adanya titik keseimbangan dari benda tersebut. Coba mungkin itu. Nah, sekarang kita masuk mengenai GHS, ya. Karena kita masuk GHS-nya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke GHS, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai video paparan yang pertama? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak, kita masuk ke GHS. Nah, pada GHS ini kita akan mempelajari yang pertama pengertian dari GHS, kedua yaitu jenis dan contoh GHS, yang ketiga yaitu persamaan dan besaran yang ada pada GHS, getaran harmonik sederhana. Nah, yang pertama itu kita masuk ke pengertian GHS. Nah, dari video tadi, dari paparan pertama tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu GHS, getaran harmonik sederhana? Ya, silakan. Apakah ada pendapat lain? Tidak. Semua setuju dengan pendapat temannya? Ya, pendapat teman tadi itu sudah tepat, yaitunya getaran harmonis sederhana yaitu gerak bolak-balik suatu benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu, ya. Nah, lalu apa saja jenis dari gerak GHS tersebut? Nih, ini sudah itu kan tadi, gambarkan tadi. Nah, yang pertama yaitu ada getaran harmonik sederhana secara angular. Yang kedua ada linear. Nah, mengapa gerak ayunan itu dikatakan gerak angular? Mengapa gerak pada pegas itu merupakan gerak harmonis sederhana linear? Ada yang bisa lagi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Iya, tepat sekali ya dikatakan temannya. Itu gerak harmonis sederhana angular itu merupakan gerak benda tersebut itu membentuk lingkaran, ya, lingkaran. Nah, ini berbentuk lingkaran. Nah, dan ini itu berbentuk linear saja, garis lurus saja. Ada juga bagasan dari sini itu ke bawah. Nah, itu linearnya itu secara vertikal. Kalau yang ini itu linearnya secara horizontal. Nah, itu merupakan dua jenis dari GHS. Nah, selanjutnya contoh dari GHS ini. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Sudah kita dapatkan tadi, yaitunya contoh dari GHS angular itu ada pada ayunan tali,
Pernah kan? Gini, gini. Nah, kalau seandainya ayunan yang gerak harmonis sederhana secara linear itu pada Pegas. Ketika ini merupakan anggap ini Pegas. Jadi ketika kita tarik, dia kembali lagi. Geraknya akan seperti ini, bolak-balik. Jadi inilah yang dikatakan dengan gerak harmonis sederhana linear. Nah, selanjutnya yaitunya besaran dan persamaan apa saja yang bekerja pada gerak harmonis sederhana ini. Nah, dari gambar ini dan dari pengertian tadi. Nah, yang ada yang bisa menjelaskan, menyebutkan apa saja besaran-besaran yang bekerja pada GHS ini? Ya, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, yang dikatakan tadi teman tadi itu benar, yaitunya adanya simpangan, adanya perioda, adanya frekuensi, adanya amplitudo. Nah, tapi di balik itu semua kita juga akan mempelajari atau mengenal bahwa kecepatan dan percepatannya juga bekerja pada gerak harmonis sederhana ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai simpangan. Nah, bisa dilihat di sini. Simpangan itu dilambangkan dengan Y. Y sama dengan A sin omega T. Ya. Omega T ini merupakan sudut dari gerak tersebut. Nah, mengapa omega T? Karena theta itu merupakan posisi sudutnya. Di gerak lingkar kita sudah mempelajari yaitunya theta sama dengan omega dikali T. Ini sama dengan gerak lurus yaitunya S sama dengan V kali T. Ini merupakan kecepatan sudut, ini merupakan kecepatan linear. Nah, jadi simpangan itunya Y sama dengan A sin omega T. Nah, di sini tadi Bapak katakan yaitunya adanya yang bekerja yaitu kecepatan. Ya kan? Kecepatan. Nah, untuk kecepatan linear V sama dengan ds dt. Nah, pada gerak harmonis sederhana ini sama, berarti kalau di sini kan posisinya itu S kan. Nah, berarti kalau di sini posisinya itu ada Y, berarti dy dt. Ada yang bisa mengerjakan ke depan? Ada yang bisa ke depan? Ya, silakan. Nah, benar ya yang dibuat temannya itu. Jadi kecepatan dari GHS ini yaitunya A sin A omega cos omega T. Nah, kenapa ini? Ada yang bisa memberikan alasan? Iya, turunan dari simpangannya. Ya, di sini kan dia diturunkan terhadap T. Jadi kita turunkan dulu sudutnya, berarti omega kita pindahkan ke depan, kita turunkan ke depan. Nah, turun dari sini ini apa? Cos, berarti A omega cos omega T. Nah, begitu juga dengan percepatan. Sama juga dengan percepatan angular, yaitu percepatan linear, percepatan linear yaitu A sama dengan dv per dt. Nah, di sini juga sama, yaitu dv per dt. Nah, sama, yaitu kita pindahkan lagi ini ya. Turunkan lagi sudutnya ini terhadap T. Jadi omega A omega. Nah,
turunkan lagi ininya cosnya, jadi min sin. Nah, min sin omega t kita sederhanakan menjadi a omega kuadrat ya, min a omega kuadrat sin omega t. Ya, sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau sudah paham, itu silakan dikerjakan terlebih dahulu contoh soal yang ada pada bahan ajarnya, latihan soal yang ada di bahan ajarnya. Nah, bagaimana dapat hasilnya? Ya, silakan, berapa hasilnya? Ya, benar sekali. Nah, berarti udah bisa kan semuanya? Ya. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, apalagi yang besaran yang bekerja di yang ada pada dataran harmonis sederhana ini, yaitunya adanya amplitudo, terus ada perioda, ada frekuensi. Nah, amplitudo itu A, sudah ada pada persamaan yang tadi. Nah, untuk perioda itu rumusnya adalah perioda sama dengan 2V per omega. Ya. 2V per omega. Nah, tadi kan ada persamaannya itu Y sama dengan A sin omega T. Nah, omega ini tukar sini. Tukar di sini berarti menjadi 2V per T. Nah, karena di sini kita tidak akan mengetahui kecepatan sudutnya itu berapa, tetapi kita ketahui perioda, jadi kita bisa mencari simpangannya ini berdasarkan rumus ini. Nanti tinggal ganti aja, berarti persamaannya jadi A sin 2V per T kali T terhadap waktu. Ya, begitu seterusnya sampai ke bawah. Ketika bertemu dengan omega, diganti saja menjadi 2V per T. Nah, perioda ini itu ada lagi rumusnya, persamaannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, silakan. Iya, benar. Perioda sama dengan waktu. Perioda sama dengan T per N. Ya. Kalau frekuensi, iya benar sekali ya, yaitunya 1 per perioda atau sama dengan N per T. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham semuanya? Ya. Mungkin pembahasan kita hanya sampai sini. Namun akan Bapak tanya kembali, yaitunya apa yang dimaksud dengan simpangan? Ya, silakan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, silakan Ananda. Ada yang bisa melengkapi? Ya, benar ya dikatakan temannya itu. Simpangan itu merupakan lintasan yang dilalui oleh benda tersebut dalam bergerak. Gitu. Jadi, nih, kan tadi ini gambarnya kan, nih. Jadi simpangan itu adalah dari sini ke sini sampai ke sini. Jadi lintasan benda itu maksud dengan simpangan. Nah, selanjutnya itunya ada amplitudo. Nah, apa yang maksud dengan amplitudo? Ada yang bisa?
Nah, amplitudo ini itu juga simpangan. Namun, amplitudo ini merupakan simpangan terjauh dari benda tersebut, dari lintasan tersebut. Jadi, nih, dari sini, inilah amplitudo. Berarti simpangan paling terjauh, lintasan yang paling terjauh itu yang masuk dengan amplitudo. Nah, selanjutnya ada periode dan frekuensi. Nah, kalau ini pasti sudah tahu nih. Bapak yakin anak-anak semuanya udah mengenal periode dan frekuensi ini sejak SMP. Nah, coba jelaskan, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi? Gimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ada yang mengkoreksi jawaban temannya? Tidak? Ya, karena jawaban temannya udah betul ya, ngapain dikoreksi lagi. Nah, jadi periode itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk bergerak selama satu gerakan, gitu, sebanyak satu gerakan. Nah, kalau untuk frekuensi itu kebalikan dari periode. Jadi frekuensi itu merupakan banyak gerakan yang dilakukan oleh benda selama 1 sekon, ya. Nah, sampai di sini paham semuanya apa yang dimaksud dengan GHS? Paham semuanya apa saja besaran dan jenis dari GHS? Ya, Bapak harap semuanya itu paham dalam memahami GHS ini, karena ini merupakan awal dari pembelajaran kita untuk minggu-minggu berikutnya. Nah, jika Anda semua tidak paham dengan ini, maka untuk pertemuan selanjutnya Anda semua tidak akan akan susah begitu, akan susah untuk memahami materi-materi selanjutnya, ya. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada hari ini mengenai GHS. Nah, silakan Anda semuanya itu dilihat bahan ajarnya. Dilihat bahan ajarnya. Sudah? Nah, silakan lihat latihan soal paling belakang. Nah, silakan dikerjakan. Bagi yang sudah selesai, silakan antarkan ke depan. Nanti akan Bapak nilai. Ada bisa semuanya? Sudah ada selesai? Nah, semuanya bisa kan? Bisa kan semuanya? Nah, jadi GHS ini sangat mudah. Sangat mudah. Tidak ada yang sulit dari sini. Ya, semuanya itu sudah kita pelajari semua. Turunan dari simpangannya, turunan dari kecepatannya, periode, frekuensi, semuanya itu sudah dipelajari. Nah, jadi tinggal Anda semuanya menerapkan dalam latihan-latihan soal, ya. Nah, silakan dibuka EKS-nya. Itu ada lembaran diskusi. Sebelum mengerjakannya, silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan kerjakan lembaran diskusinya. Nanti untuk ini akan Bapak nilai itu per kelompok. Namun dikerjakan di buku latihannya masing-masing ya. Jadi ada satu untuk lembaran kelompok dan untuk masing-masing Anda semuanya kerjakan di buku latihan. Suatu waktu akan Bapak periksa. Jika sudah ada yang sudah selesai, ya, bagian sudah selesai, silakan diletakkan di atas meja. Bagian belum selesai nanti antarkan saja ke ruang Bapak, itu di ruang guru. Nah, atau bisa menemui Bapak waktu istirahat nanti. Ya, jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di lain waktu,
karena pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya itu anak-anak bisa menerapkan yang telah kita pelajari pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.